Halo, saya Adi dari VA Pro Audio dan juga VA Channel. Di video kali ini saya akan mereview mixer analog dari Paslab tipenya Lev 8 Pro. Unitnya ada di depan saya ini. Nah, mixer Paslab tipe Lev 8 Pro ini memiliki 8 input dan juga 3 auxiliary, yang dimana satu auxnya ini digunakan sebagai sound effect internalnya dan memiliki dua output XLR sebagai main outputnya. Nah, langsung aja saya akan membahas mulai dari bagian inputnya. Di bagian atas, di panel atas ini ada 8 input mono. Di sini maksudnya mono adalah ini 8 channelnya full, tidak ada di kepotong stereo inputnya. Jadi benar-benar 8-nya ini full untuk mikrofon ya. Nah, di bagian ini XLR-nya ini bisa menggunakan jack XLR atau Canon 3 pin, atau juga bisa menggunakan jack TS atau TRS, bisa menyebutnya Akai ataupun jack TOA. Nah, ini perbedaannya jika menggunakan jack seperti ini Canon, ini akan mendapatkan sinyal yang lebih besar karena ini akan melewati preamp mikrofonnya. Sedangkan jika menggunakan jack Akai TS atau TRS, ini akan mendapatkan line in-nya. Jadi di posisi tengah ini. Nah, kemudian di bagian samping kanannya ini, di sini ada auxiliary output. Di sini ada aux 1, 2, dan aux 3. Nah, aux 3 ini tetap bisa digunakan sebagai output jika di bagian aux ini kita tidak menggunakan efek internalnya. Nah, kemudian di bagian atasnya ini ada main output XLR yang sekarang saya gunakan. Ini output mixer yang sedang saya record langsung ke iPad saya di video ini, jadi saya nanti tidak perlu edit lagi. Nah, ini suaranya langsung dari mikrofon. Ini mikrofon yang saya gunakan mikrofon AD, mic kabel ya, seperti ini. Nah, ini langsung masuk ke sini tanpa proses EQ. Ini masih flat semua dan tanpa low cut juga. Mungkin low-nya terlalu besar saat saya bicara seperti ini. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini ada monitor output juga nih. Ada monitor output dan juga pons output untuk levelnya di bagian ini. Nah, terus di sini ada tab. Tab ini bisa menjadi 910 input dan juga recordnya bisa langsung ke sini. Nah, kemudian di sini ada master phantom power. Nah, jika mau mengaktifkan phantom power di setiap inputnya, di sini harus nyalakan terlebih dahulu, baru di sini bisa difungsikan phantom powernya. Jika tidak mau dinyalakan, untuk lebih aman, ini nggak perlu dinyalain. Jadi ini meskipun ketekan seperti ini tidak akan nyala phantom powernya jika ini tidak di-on-kan. Kemudian di sini ada input seluler atau input handphone yang bisa digunakan menggunakan jack 3,5 mili. Di sini jadi nanti stereo masuk ke levelnya di sini, bisa langsung ngirim ke LR-nya. Oke, sekarang saya akan kembali membahas di setiap channel inputnya atau channel di sini ya. Karena satu channel sampai dengan channel ke-8 ini sama, saya akan membahas di bagian channel yang pertama aja nih. Kebetulan sekarang ini dari tadi saya gunakan channel 1 ini untuk mikrofon yang saya gunakan untuk bicara saat ini. Nah, di sini ada gain. Nah, gain ini jika saya kecilkan, ini suara saya akan mengecil ya. Nah, seperti ini, pasti ini kecil nih. Nah, jika saya naikkan, ini akan lebih besar lagi dari sebelumnya. Kemudian di sini ada tone. Nah, tone-nya ini ada 3 tone sebenarnya, cuman di bagian mid frekuensinya di sini ada frekuensi yang bisa kita atur. Nah, misalkan kayak high, misalkan saya tambah high-nya seperti ini. Nah, mungkin ini high-nya besar. Oke. Nah, misalkan nih di mid frekuensi, jika saya kurangin di 1 kilo. Nah, ini berasa seperti apa? Ini saya habiskan di 1 kHz, di sekitar 1 kHz ya. Misalkan saya kembalikan lagi. Nah, ini normal lagi, mid saya pasti akan maju lagi dari yang tadi. Jika 1 kHz-nya dipotong, dia akan lebih kayak mid-nya itu hilang. Oke. Kemudian low-nya, ini low-nya jika saya potong habis seperti ini suaranya. Jika saya naikkan lagi sampai 0, maka suara saya ini pasti low-nya besar sekali ya. Mungkin saya akan turunkan seperti ini karena di sini tidak ada low cut-nya. Makanya saya harus menurunkan low frekuensi di bagian tone-nya. Oke, kemudian di bagian sini ada auxiliary atau monitor outputnya. Kalian bisa gunakan aux 1 dan aux 2 untuk speaker monitornya. Nah, outputnya di bagian ini, aux 1 dan aux 2. Nah, sedangkan di aux 3 ini digunakan sebagai sound effect-nya. Nah, sound effect-nya bisa dibuka sesuai dengan kebutuhan. Nanti di sini ini adalah masternya.
Oh ya, ini masternya. Kalau master aux 1 dan aux 2-nya ini masternya. Sedangkan ini adalah efek return dari maksudnya ini efek return menuju aux 1 dan ini menuju ke aux 2. Aux return-nya ya ini ya. Sedangkan aux return di LR-nya ini menggunakan fader ini. Oke, kemudian ini panning-nya, jika saya ke kiri maka suaranya akan ke kiri. Jika saya panning ke kanan maka ini suaranya akan ke kanan. Nah, sedangkan ini level fader yang saya bisa atur di sini, misalkan kurang gede ya saya naikin aja nih, pasti gede banget nih. Ya, saya turunkan normal lagi ke 0 dB lagi. Nah, di sini ada PFL nih. Ini kita bisa cek sinyal sebelum kita membuka fader ini, bisa cek PFL. Ini bisa dilihat sinyalnya di sini masuk nih. Jika saya tekan yang ini, pasti nggak ada sinyal karena di sini tidak digunakan nih channelnya. Oke. Nah, sedangkan di sini ini ada efek internal yang bisa dipilih programnya, mau efek yang nomor berapa. Di sini ada keterangannya ya. Di sini nomor berapa, di sini ada keterangannya. Misalkan nih di sini saya pakai nomor ini nomor reverb echo misalkan 57 gitu ya. Saya tidak tahu nih suaranya seperti apa karena saya tidak menggunakan earphone dan juga tidak ada speaker yang saya pasang gitu. Jadi outputnya langsung saya record aja. Oke, nah misalkan nih saya masukkan seperti ini, aux 3-nya saya buka, kemudian ini saya naikkan di bagian return efeknya. Ini suaranya seperti apa? Saya tidak bisa dengar juga, tapi ini saya hanya mencoba aja. Nah, seperti ini kira-kira ya untuk efeknya. Ini kalau untuk efeknya bisa di ganti-ganti sesuaikan dengan kebutuhan aja. Nah, kemudian di sini ada untuk record. Nah, record di sini bisa gunakan flash disk ataupun connect dengan laptop. Nah, di mixer Lev 8 Pro ini juga ada Bluetooth yang langsung bisa dikonekkan, ditekan ini. Nah, nanti tinggal pairing aja, nanti langsung connect dan kemudian nanti di sini langsung naikkan aja bisa. Oh ya, ada tambahan lagi jika menggunakan MP3 ataupun channel 9 dan 10 ini masih ada tone-nya ya, high dan low-nya di sini. Ini masternya, untuk master LR-nya ini auxiliary 1 dan auxiliary output untuk monitor outputnya di sini ya. Oke, pembahasan singkat kali ini di mixer Lev 8 Pro-nya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa.